Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Di dalam channel ini terdapat satu rubrik namanya Sudut Meja, berkaitan dengan hobi, kebiasaan, ataupun hal-hal yang sering dilakukan oleh narasumber. Dan untuk beberapa edisi terakhir ini, kita akan tampilkan caleg-caleg Tionghoa yang baru pertama kali mencaleg untuk ikut dalam pemilu tahun 2024. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan narasumber yang ada di samping kiri saya ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah tekan tombol subscribe, kemudian juga memberikan komentar-komentar, men-share juga kepada kawan-kawan yang lain. Teriring ucapan terima kasih banyak untuk semuanya itu, dan itu pasti akan membuat saya semakin berkembang untuk terus mengembangkan channel ini. Kita langsung masuk dengan percakapan dengan narasumber yang ada di samping kiri saya. Ibu yang hebat ini, narasumber yang hebat. Kita langsung saja, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mungkin Pak kita Adi. bisa langsung masuk dengan perkenalan. Silakan, Bu. Baik, selamat sore pemirsa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Silviana Mary Eli. Saya biasa dipanggil dengan Mary. Kemudian saya ini kelahiran tahun 12 Oktober 1972. Saya mempunyai seorang suami, kebetulan Margali Yohanes Sentanu Charlie, dan dua orang putra, Mario Yose Sentanu dan Lukas Yoel Sentanu. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga. Bu, Ibu tadi sebut kelahirannya, tanggalnya, Bu. Di mana lahirnya, Bu? Saya lahir di sebuah kota sejuk, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Wow. Kapan ke Padang, Bu? Ke Padang awal tahun 1994. Oh, 94. Iya. Berarti 19 tahun yang lalu lah ya, sekitar itu. Sudah lama juga. Oh, ya, ya, oke. Baik, kita langsung masuk dengan kita ingin tahu nih siapa sosok yang ada di samping kiri saya ini, pemirsa ya. Nah, mungkin kita mulai dengan riwayat pendidikan lah lebih dulu, Bu. Boleh. Iya, Awal baik. menjalani masa misalnya entah itu TK ataupun sekolah dasar, mungkin bisa cerita. Iya. Jadi kalau masa pendidikan saya mungkin banyak habisnya di Kota Curup, tapi tidak sepenuhnya. Karena saya tamat SD di SD Saverus 20 Curup pada tahun 1985. Tetapi pada kelas 3 dan 4 saya pernah pindah ke sekolah di SD Saverus 4 Palembang. Ya, kemudian ya kelas 5 saya kembali lagi ke Curup dan menamatkan SD saya di Kota Curup kembali. Kemudian SMP saya tetap di SMP Saverus 20 Curup dan tamat tahun 1988. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke sebuah yayasan bakti luhur di Malang, sekolah menengah pekerjaan sosial. Di sana ya karena kami dari keluarga yang kurang mampu saat itu, saya adalah anak ke-9 dari 12 saudara. Wow. Nah, jadi karena ekonomi juga, yang semulanya saya pengen sekolah di SPK Caritas Palembang. Apa itu SPK? Sekolah perawat. Sekolah perawat kesehatan Iya, maksudnya ya. iya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi karena biaya masuknya lumayan tinggi. Oke, ya. Akhirnya ada mahasiswa IP dari Malang, dia KKN di Curup. Ya. Nah, di situ dapat informasi bahwa di Malang ada juga sekolah perawat dan itu ikatan dinas. Jadi Akhirnya masuknya ke Malang. Malang. Apa Iya. nama tempatnya itu, sekolahnya itu? Nama tempatnya Yayasan Bakti Luhur Malang. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya berangkat ke sana tahun 1988, tamat SMP. Kemudian sampai di sana itu saya sampai 1992. Dan saya tidak melunaskan ikatan dinas saya. Karena pemikiran adik-adik sekolah waktu itu dan saya ingin membantu mama. Jadi selama di sana kami mempunyai 4 fungsi, 4 jabatan di Bakti Luhur Malang. Pertama, kami sebagai anak di yayasan, karena kami juga sekolah, siswa yang SMP situ sederajat dengan SMA. Kemudian yang kedua, kami sebagai perawat. Perawat anak-anak cacat. Jadi dari cacat fisik, cacat mental, dari bayi sampai jompo ada semua di sana. Dan itu kami tinggalnya di panti-panti. Jadi itu juga punya tanggung jawab sendiri. Kemudian yang ketiga, kami adalah ibu.
Hah, anak perawat ibu. Iya. Hah. Jadi pada saat ini kami harus dipanggil sebagai ibu oleh anak-anak cacat. Jadi ya bisa dibayangkan dong, tamat SMP, Ya. masa SMA itu masa indah katanya. Ya, betul. Ternyata kami tidak mengalami, karena kami udah punya tanggung jawab. Iya, menjadi ibu, Iya. ibu dari anak-anak Iya. yang tuna-tuna inilah ya. Iya, Tunanya tuna apa ini khususnya? banyak Pak. Jadi Campur aduk semua tuna campur ada aduk sana? semuanya, iya, ada Waduh. semuanya. Saya sangka misalnya tuna netra saja. Tidak, Anda. tunanetra ada, tunarungu ada, dan di situ juga sudah lengkap dari sekolah SLB-nya, kemudian tempat terapi-terapinya lengkap semua di sana. Kemudian kita juga bakal dibagi ke asrama-asrama. Hanya kelas 1 aja kita di Wisma Perawat, tetapi begitu kelas 2 kita langsung ke panti-panti. Wisma Perawat itu kita hanya numpang tidur aja. Jadi pekerjaan tetap kita harus ke panti-panti, dan di situ juga ada rumah sakit, ada kampus IP. Kebetulan yang di sini yang lulusan IP masih ada 2 orang, Bapak Karyadi dan Ibu Florentina Ginting. Nah, dan kami ternyata satu dua nama yayasan. itu adalah suami istri sekarang ya. Kami satu alma mater jadinya, sama-sama Ini IP, lulusan. IP ini apa nih IP ini? Institut Pastoral Indonesia. Oke. Kalau saya yang setara sama SMA, yang mereka yang fakultasnya. Nah, keempat. Keempat, kami adalah siswa di SMA Bakti Luhur Malang. 4 tahun Jadi, pendidikan di sana ya? 4 tahun pendidikan. Apa saja sih yang dipelajari selama 4 tahun itu? Saya kebetulan kenanya 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, pendidik. Jadi kelas 1 kita pendidikan seperti biasa. Teori-teorinya? Teori, Oke. seperti anak SMA biasa. Oke. Tetapi yang membedakan kita adalah mata pelajaran kita tuh lebih banyak dibanding anak SMA biasa yang sederhana Dan sama mungkin kita. sudah lebih penjurusan begitu ya? Iya, jadi lebih banyak. Kemudian kelas 2 kita tetap lanjut di kelas 2. Pas kelas 3, tahun ketiga kita dibagi 2. Ada yang praktek, ada yang lanjut ke kelas 3. Ibu Mary? Saya kebetulan kena di praktek waktu tahun ketiga. Saya kena di praktek, dan praktek itu bukan hanya kalau kita dengar anak magang 1 bulan, kita enggak, prakteknya 1 tahun. 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya, dengan membuat laporan juga, ada laporan triwulan, ada 6 bulan dan ada tahunan. Pasti banyak suka duka nih cerita di situ ya. Selama 1 tahun soalnya sih. Banyak sekali Pak. Nah kemudian saya kebetulan waktu itu praktek saya ambil jurusan Sunuselen. Apa? Sunuselen. Apa itu ya? Sunuselen itu adalah anak cacat yang tidak bisa sekolah, yang betul-betul IQ-nya di bawah ya. Iya. Jadi di sana kita ada permainan, mungkin mandi bola, ayun-ayun. Anak yang dibawa di sana mungkin anak yang model CV tegang begitu. Jadi kalau dia menggerakkan tangan kita udah berhasil. Jadi dan itu jarang sekali yang mau di bagian Sunuselen. Angkatan saya cuma saya sendiri. Kemudian ada kakak kelas saya 2 orang, Kak Ana sama Mbak Muji, kemudian kami dengan Ibu Suster Sunarti waktu itu. Jadi, nah di sana kemudian kelas 4 saya melanjutkan lagi pendidikan berarti yang kelas 3 untuk ujian akhir. Kemudian saya praktek balik lagi. 1 tahun lagi? Iya, 1 tahun lagi. Nah dalam 1 tahun ini saya nggak mau prakteknya di Malang. Di mana? Karena saya pikir begini, setelah lulus dari sini kami kemana sih? Apakah kami juga akan masuk ke panti-panti seperti ini? Apakah kami mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih luas? Setelah sekolah selesai ya? Iya, setelah akhirnya dipilih kemana? Akhirnya saya telepon Pastor Keuskupan Palembang, Pastor Western waktu itu. Pastor Western, saya mau ngajukan praktek di Palembang. Diterima? Kalau diizinkan. Kemudian disuruh ngajukan ke sekolah dan sekolah mengizinkan. Jadi saya di rumah sakit sekolah SMPS Bakti Luhur mengizinkan. Kemudian saya berangkat ke Palembang. Saya praktek di 2 tempat. Yang satu adalah Pansos Bodonoyo. Ya, yang mungkin sama dengan PSE ya. Yang kalau di sini ya, kalau di Padang Pansos itu. Kemudian saya juga praktek di Rumah Sakit Caritas bagian PSE dan PLK. PSE itu adalah pengembangan sosial ekonomi dan PLK itu pengembangan rohani Katolik. Ya, itu yang mengantarkan komuni. Jadi ada 2 sesi saya pagi dan malam. Itu kemudian 9 sampai 93 itu saya di sana. 92 saya ujian, kemudian saya pulang ke Palembang lagi 93, sempat masuk lagi ke, kata pastor bahwa saya boleh kerja di sini.
Bekerja lah Ibu Mary di sana? Belum waktu itu Pak Ardi. Jadi saya menebus ikatan dinas saya. Waktu itu diminta sejumlah uang, disuruh tanya ke yayasan. Kalau ikatan dinas saya ditebus berapa biayanya. Akhirnya atas persetujuan Bapak Uskup Yosef Sudan dan Romo Western saat itu, saya nebus ijazah. Oke, lanjut. Kemudian menebus, kemudian saya mau pulang lagi ke Palembang tahun 93 itu. Saya bilang, Pastor, dimanapun Pastor tugaskan saya bersedia. Karena tujuan saya adalah untuk membantu Mama dengan adik yang masih kecil-kecil waktu itu. Tapi ternyata rencana Tuhan beda lagi. Kakak saya yang di Palembang, tempat saya tinggal, yang sekarang dia tinggal di Bangka. Ayu Eta dan suaminya dapat pekerjaan di Padang. Jadi di perusahaan BDF Nivea. Kemudian kamu ikut aja nggak? Ya, dengan 3 keponakan. Saya bilang sayang sekali. Sedangkan waktu itu kan, ya Pak Hardi tahu ya gosip kalau anak dengan dijaga sama babysitter atau apa seperti apa kan. Kalau dengan adiknya sendiri katanya dia yakin seperti itu. Akhirnya saya ngadap pastor lagi, saya bilang, Pastor mau ke Padang? Iya, saya minta maaf, tapi saya akan tetap membantu Mama, itu prinsip. Jadi awal tahun 94 kami berangkat ke Padang. Kami tinggal bersama dengan saudara yang sama keluarga. Saudara nomor berapa tadi? Nomor 4 yang kembar. Okay. Kebetulan kembar. Jadi 94 kami pertama tinggal di Jalan Beok 2, nomor 7C. Nah, setelah sampai di Padang, bagaimana ceritanya? Apa kiprah atau kerja? Kiprah saya di Padang, pada saat itu saya langsung ke Rumah Sakit Yosudarso. Dengan harapan bahwa di sini juga ada PSE seperti bagian saya waktu di Caritas dan PLK. Tapi ternyata waktu saya ke Rumah Sakit Rumah Sakit Yosudarso, saya dibilang PSE itu adanya di dekat Gor Prayoga katanya. Kok beda ya, saya bilang gitu kan. Jadi akhirnya oh ya udah, tapi ini lulusan, coba ke Panti Jompo katanya. Di mana? Di belakang Pak Wisma Cinta Kasih ya Pak Adi. Kemudian saya pergi ke Wisma Cinta Kasih, saya masukkan lamaran ke suster. Saya lupa Suster Litwina kalau nggak salah, waktu itu masih pimpinannya. Kemudian sama Suster Litwina tidak butuh berapa lama saya bisa bergabung di Panti Jompo. Akhirnya bergabung di WCK itu? Berbeda lagi Pak. Jadi waktu saya udah nyampaikan bahwa saya udah diterima di Panti Jompo, kebetulan kakak saya yang masih di Malang, namanya Mbak Linda, yang betul di atas saya nomor 8, dia kepengen juga ke Padang. Jadi katanya saya juga ikut. Akhirnya saya menghadap lagi Suster Lirwina, mohon maaf, boleh nggak panggilannya dirubah? Kalau boleh diizinkan. Akhirnya pas dijelasin sama suster bahwa ini saudara saya, sekolah kami sama, kerja kami juga sama, suster. Kami bilang kan, megang juga ini jompo, kami bilang kan seperti itu. Akhirnya suster kakak saya ke sini, dilihat hasil kerjanya dan suster memperbolehkan. Ya. Lalu Ibu Mary sendiri gimana? Saya sendiri Pak, kemudian bulan 4 saya kembali ke Curup. Karena ada panggilan kerja di kantor pengacara Lini Aslan SH. Jadi ya dengan ijazah saya ini jauh sekali ini di mana? Pekerja sosial dan waktu itu adalah kita PSM gelarnya. Ya kan karena 5 tahun itu mungkin kalau di sekolah umum sudah sederajat dengan D3 ya Pak ya. Nah, jadi kita PSM pekerja sosial masyarakat ya. Kemudian saya pulang ke Curup itu memang nggak lama sih Pak. Saya dia terima saya sebagai sekretaris waktu itu. Ya pengalaman baru lah buat saya. Pengalaman sama sekali baru tuh. Baru sekali Pak. Karena ini di kantor pengacara kan? Iya, karena yang saya harus hadapin adalah wartawan-wartawan. Dan saya berteman dengan wartawan-wartawan yang hebat-hebat. Berapa lama waktu itu di situ? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Iya. Kemudian saya pulang lagi ke Padang karena ada panggilan. Panggilan kerja di PT Utrindo Harapan Raya, Baygon, yang sekarang itu yang Sumber Harapan itu. Jadi di Sumber Harapan tuh ada PT lagi,
Baygon itu PT Utaindo. Saya diterima di Jadi bagi apa? kasir waktu Kasir, itu. Iya, jadi saya melancang lagi menjadi seorang kasir. Wih, ini banyak sekali nih. Semua sudah dicoba Jadi nih ya. belajarlah saya Pak, belajar saya menghitung uang dengan waktu itu pegawai bank BCA. Saya kenalan kembali karena ini hal baru buat hidup hidup saya itu. Jadi belajar ngitung uang dari yang 3, yang 4, semuanya itu. Di situ saya belajar. 5 tahun saya di. Catatan dari Bu Mary ini bahwa ada masuk perguruan tinggi ya? Iya betul Pak. Bagaimana ceritanya itu? Jadi tahun 95 saya berhenti, tahun 2000 saya berhenti. Jadi 5 tahun saya di Utaindo. Anak pertama saya lahir, saya tidak kerja lagi. Kemudian saya mulai usaha waktu itu Pak. Ya karena nggak bisa stop ya Pak ya. Kalau stop tuh canggung saya jadinya. Jadi akhirnya kita buka warung waktu itu kan. Setelah sejedah dulu ini. Ini lahir anak pertama. Kapan pernikahannya ya? Tahun berapa ya? Di mana nih pernikahannya? Pernikahan kami di Curup, Pak. Oh, Curup. Tahun berapa pada itu? tanggal 15 Mei 1995. Ya. 99, sorry, mohon maaf. 99 ya? Iya. Jadi lalu anak pertama lahir tahun 2000? Iya, 26 September 2000. 2000, iya. Oke. Lalu buka usaha kecil-kecilan iya, di sini di tempat ini? Kebetulan itu dulu ruangnya. Jadi dibukalah warung karena supaya saya ada kegiatan. Kemudian saya juga mengkreditkan pakaian begitu. Pokoknya semua upaya dilakukan lah gitu ya. Sesuatu yang bisa produktif. Supaya saya nggak diam kan. Kemudian karena repot sama anak, saat itu perkembangan anak kan sudah mulai menanjak si Yose. Akhirnya kata papanya sudahlah, biar saya aja yang kerja, coba fokus sama anak. Saya fokus sama anak tapi nggak lama. Nggak lama 2004 saya mulai lagi dengan multi level. Jadi ada berapa multi level? Pokoknya segala dicoba ya. Saya mau coba. Si Yose ini dikasih adik tahun berapa ini? Adiknya lahir 2006, Pak. 2006, berarti ada selisih 6 tahun. 6 tahun. Sebenarnya 2004 saya sempat hamil, tetapi keguguran. Terus adiknya kembali si Yoel lahir 2006, tanggal 24 November. Nah, dari informasi sebelumnya yang Bu Mary berikan kepada saya itu ada keterlibatan sebagai guru agama Katolik lah, kemudian juga ada nih. Oke, pemirsa, jadi ada banyak kisah dari Bu Mary ini. Saya bacakan saja, terutama berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan ya. Iya. Jadi kalau untuk riwayat pendidikan kita anggap sudah selesai tadi ya. Oke, mungkin sedikit masih ada di ujung ini tentang perguruan tinggi tadi. Iya, info betul. sedikit kuliahnya. 2009 setelah kita gempa. Dulu saya punya cita-cita pengen kuliah psikologi. Tetapi karena biaya, kembali lagi kembali karena ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Jadi pada saat itu saya tunda keinginan. Saya bilang Mama lebih baik saya kerja supaya bisa bantu. Kemudian 2009 kan gempa besar itu. 30 September. Iya, 30 September. Waktu gempa besar, teman-teman dari Rumah Sakit Caritas relawan ke sini. Nah, dan saya ketemu satu teman. Kamu udah kuliah belum? Belum. Saya bilang saya ibu rumah tangga. Waktu itu saya bilang nggak. Tapi waktu itu posisi saya masih sebagai guru di Yayasan Murni, guru agama. Kemudian saya bilang enggak, Deng, saya cuma bantu di yayasan aja sebagai guru agama. Saya bilang begitu. Terus saya udah kuliah. Dia bilang bahwa dia udah kuliah psikologi. Kemudian mau nggak terlibat di lembaga psikologi katanya. Siapa tahu? Nggak bisa. Waktu itu saya menolak. Nggak mungkin lah. Dengan lulusan saya bisa terlibat dalam sebuah lembaga psikologi. Mintalah izin katanya sama suami, sama keluarga. Saya betul-betul minta izin dan berangkat ke Palembang. Saat itu saya menemui Ibu Hesti namanya. Dia adalah kepala cabang lembaga psikologi Grahita Indonesia Palembang. Jadi di sana saya di training selama 1 bulan. 1 bulan. Nah, di sini disebutkan bahwa tamat tahun 2012. Iya. Berapa lama itu? 2009 waktu saya bergabung di sana. Jadi kebetulan Indonesia Home University ada kerjasama dan kita boleh kuliah sambil kerja. Dan mungkin sudah jalannya Tuhan, semua saya dikasih kemudahan. Kuliah saya pun boleh mencicil. Jadi tidak terlalu berat karena dalam hal ini kan kami pemasukan kami hanya
satu. Ya, ya. Waktu itu posisinya suami sakit, kemudian anak-anak sekolah, dan saya juga harus sekolah. Ya, Jadi ya. begitu. Kemudian tapi dari pimpinan pusat Bapak Eko Budi Purwanto mengizinkan kami untuk mencicil. Dan puji Tuhan bulan Juni 2012 saya menyelesaikan studi psikologi. Tetapi di dalam rentang itu saya mengikuti juga pendidikan yang namanya hipnoterapi. Kemudian pada saat itu belum lulus hipnoterapi saya. Kemudian saya pendidikan di Jogja juga tentang konseling. Dan puji Tuhan itu lulus. CFC waktu itu kita dapat gelarnya. Jadi fokus conditional therapy. Jadi FOCCT. Kemudian saya lulus di Jogja. Saya lupa bulan apa, bulan 10 rasanya juga. Tahun? Bulan tahun 2010. 2010. Iya. Oke. Oktober 2010 itu, dan saya peserta perempuan satu-satunya yang lulus waktu itu. Pemirsa, jadi demikianlah sekilas info dari rangkaian waktu yang cukup panjang yang dijalani oleh Bu Mary ini, mulai dari tingkat SD sampai akhirnya di tingkat perguruan tinggi. Nah, kita ingin tahu sekilas juga nih aktivitas kemasyarakatan lah. Bagaimana mungkin, apakah itu kegiatannya itu berpusat di Padang atau pada waktu di Curug pun sudah ada kegiatan-kegiatan? Kalau masa sekolah seperti biasa ya Pak. Jadi anak sekolah gitu ya. Karena saya bantu mama jualan di kantin, tapi saya tetap mengambil waktu dimasukkan ke pengurusan OSIS ya saya terima. Tapi saya sekalian, jadi setiap istirahat harus membantu mama jualan. Ini kantin mana ini? Kantin ya sekolah Saperis 20 Curug. Ya, jadi mama karena tahun 96 rumah kebakaran, jadi akhirnya pastor mengizinkan kita buka usaha kantin. Kantin ya, itu sekaligus sedikit banyak untuk membantu keluarga begitu ya. Keluarga. Itu yang kemudian tetap waktu di Malang itu yang paling hebat Pak Ardi. Saya sebenarnya orangnya minderan Pak. Kenapa? Karena saya punya kekurangan. Katanya nyebut nama sendiri aja susah ya. Kan semua manusia punya kelebihan kekurangan. Dan sepanjang di Curug, saya juga ikut di kemasyarakatan di Langgar dekat rumah Pak, yaitu kesenian Minang. Pertama saya takut masuk karena dengan agama saya yang Katolik berbeda, tapi ternyata abang itu bilang, ayo ke sini katanya. Saat itu saya bahagia bahwa saya tidak dibedakan. Saya tetap tampil dengan kalung kebanggaan saya waktu itu. Saya Maulud Nabi, kemudian ada tampil juga di gedung di Bengkulu, pernah juga. Jadi banyak sekali yang sudah tampil. Itu di waktu di Curug. Dan di Malang adalah hal-hal yang terhebat buat diri saya. Saya juga asrama perawat juga masuk dalam, biasa kan ada kepengurusan bagian ini. Nah, kemudian di sekolah juga saya tetap terima Pak Osis. Pemirsa, catatan yang saya dapatkan dari Ibu Mary tentang aktivitas kemasyarakatan yang pertama adalah sebagai wanita Katolik Republik Indonesia bergabung tahun 2005. Iya. Di mana bergabung? Di cabang mana? Ranting Cendana Mata Air ya. Lalu yang kedua adalah pengurus rayon wilayah 11. Iya. Nah, ini sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Puji Tuhan. Dan rayonnya ganti-ganti ya Pak. Dulu kan Santa Ana ya, sama Pak Yosef Anggo. Kemudian pemekaran kita, Santo Alexander. Kemudian pemekaran lagi, saya di Santa Marta. Pemekaran lagi, sekarang saya kembali ke Alexander lagi ya. Kemudian bergabung di partai politik di PDIP. Iya. Tahun 2023. Tahun baru ini. Baru sekali. Saya orang awam ya. Kita akan coba akhiri pada sesi pertama ini berkaitan masa lalu, dan kita akan masuk pada bagian yang kedua, masa sekarang. Tapi sebelumnya saya bacakan satu lagi aktivitas kemasyarakatan, yaitu pengurus RW 09 Kelurahan Kota Baru 20 sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Gitu ya. Pemirsa, kita akan masuk pada sesi kedua setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita setelah jeda sesaat kita masuk pada sesi kedua setelah menikmati suguhan dari Bu Mary. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut bagaimana kekinian Bu Mary,
mungkin ada sedikit nuansa yang berbeda pada hari ini, karena bertepatan pada hari ini adalah juga hari ulang tahun Bu Mary. Jadi ada kue-kue ini, nanti kita akan cicipi nanti ini, pemirsa. Ulang tahun yang keberapa, Bu? Ke 51 tahun. 51 tahun. Lalu kita ketika menyambung percakapan sekarang ini, ada yang spesial dari Bu Mary ini dengan busana yang dikenakan serba merah juga ini. Kalau orang Tionghoa ini serba merah ini kan kebahagiaan, suasana yang meriah lah begitu ya. Sama dengan ini. Tetapi yang ada uniknya di sini di bagian sebelah kiri ada logo satu partai. Bu, Ibu di PDIP ini Bu sejak kapan dan mengapa memilih? Dan bagaimana masuknya Bu? Saya bergabung di PDI Perjuangan ini awal tahun 2023, bulan 2 sekitar, bulan 2 atau bulan 3 saya lupa. Pasti ada ceritanya, Bu. Ada ceritanya. Ya, lanjut. Sebenarnya berawal dari perkenalan saya sama Pak Lawira. Lawira ya. Pada tahun 2019 waktu pemilu. Jadi beliau datang ke sini. Ibu Ketua, saya mau caleg di sini kan gitu. Akhirnya perkenalan, next time. Akhirnya saya nggak bisa bantu Bapak karena saya Ketua KPPS. Jadi, KPPS-nya apa nih? Pemungutan suara. Oh, iya. Okay. Jadi Ketua KPPS di RW 9, Kelurahan Kota Baru. Jadi saya udah 4 kali di KPPS, mengikuti dari 2004. Kalau dulu panitianya. Panitia ya. Kalau sekarang ini jadi aktornya. Iya. Jadi ketuanya. Ada beda lah. Ada beda. Kalau dulu kan mungkin bagaimana pemungutan suara dilangsungkan di TPS ya. Iya. Nah, sekarang ini adalah salah satu yang dicoblos. Iya. Nah, ini cerita tentang ketertarikan di dunia politik ini, terutama di kalangan perempuan ini. Seperti tadi mungkin Pak Aldi tahu bahwa saya bergabung di Wanita Katolik Republik Indonesia tahun 2005. Waktu itu kita buka ranting cendana. Itu pertama bersama Ibu Yeni, Wongso, Ibu Vero TPW dan Ibu Siu. Kemudian di sana saya bisa mengeksplor bahwa kemampuan talenta saya di situ di Wanita Katolik, dan membuat saya bahagia sekali waktu itu. Kemudian sudah mulai saya mengenal masyarakat, tapi tentu lingkupnya masih kecil di ya. Di kalangan perempuan-perempuan wanita Katolik hanya perempuan wanita Katolik. Tapi di sana saya bisa mengembangkan apa yang ada sama saya. Jadi betul-betul seperti yang mungkin Pak Hardi lihat pernak-pernik di samping kita. Oh, yang ini ya? Iya. Nah, kemudian yang di depan itu adalah hasil karya. Oh ya. Dengan daur ulang ya. Nah, itu yang pernah saya ajarin di waktu organisasioner Katolik. Selain itu juga bahwa di dalam Wanita Katolik dari ranting, kemudian saya dibawa untuk bergabung menjadi pengurus DPD WK Wanita Katolik Republik Indonesia Sumatera Barat. Jadi dari level bawah, boleh katakan begitu pemirsa ya, dari ranting-ranting ke cabang. Kemudian cabang saya enggak, langsung ke DPD waktu itu. Lompatan ini. Lompat ke DPD. Ternyata di DPD saya luar biasa lagi Pak Ardi, bahwa bukan hanya lingkungan cendana, tetapi saat itu saya sering diutus sampai ke mungkin menghadiri acara di BKOW, di GOW, kemudian keluar kota juga memberikan keterampilan atau apa, karena saya bagian bidang organisasi. Dan sampai ke Pulau Mentawai. Jadi dari wilayah cendana mata air dan sekitarnya sampai ke level provinsi lah gitu ya. Ke provinsi. Oke. Kemudian kenapa ini kalau dibilang sebuah kebetulan, saya rasa ini adalah jalan yang sudah Tuhan tunjukin ke saya. Sebenarnya mungkin sebagai politik masuk di dunia politik ini mungkin sudah ada darahnya. Karena papa saya dulu adalah anggota DPR Gotong Royong Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mewakili Katolik. Jadi papa saya juga nggak tahu kenapa darah itu ada. Jadi kalau dibilang kebetulan ya tidak. Kemudian bulan Januari kan saya di Bangka nih Pak Adi. Karena di sini COVID kemarin, perekonomian kita lumayan turun.
untuk melanjutkan kehidupan, anak masih sekolah dan Koko juga kan dalam kesehatannya. Kemudian kebetulan di Bangka kakak saya punya usaha. Jadi akhirnya saya pulang balik Bangka. Jadi semua kegiatan saya di Padang waktu itu agak saya kurangi lah ya. Kurangi. Yang saya terima hanya 2, Yaitu? pengurus rayon Oke. dan pengurus RW. RW ya. Iya, jadi satu di dalam, satu kita di Oke. masyarakat itu Pak Aldi. Kemudian waktu itu Bapak almarhum Bapak Lawira telepon Lawira, saya, Ibu Ketua, pulanglah. Dipanggil ketua? Iya. Ketua apa itu? Jadi dia waktu itu pas dia kan masih ketua wanita Katolik Anting Cendana. Gitu, jadi gitu. dia taunya manggil saya ketua waktu itu. Ya, oke. Ada apa Pak? Saya bilang, ayo Bu, pulanglah Bu, lanjutkan perjuangan. Itu yang saya ingat kalimat beliau. Oh, udah mulai ya Pak? Oke. Pak, sesuai janji saya bahwa saya akan membantu Bapak 100%. Saya akan melepaskan KPPS. Kenapa? Karena saya sudah lama banget jatuh cinta dengan baju merah. Ya, begitu ya. Tetapi tidak tahu pintu masuk ke sana seperti apa. Akhirnya pintunya didapat pada awal tahun 2023 itu? Iya, pintunya didapat. Tapi waktu perjalanan saya ke sini dapat telepon dari suami bahwa Bapak Lawira dipanggil Tuhan. Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi kemudian saya mengikuti acara PSM yang di Pak Albert juga kan, seperti biasa. Saya udah beberapa kali mengikutinya di Hotel Aksana. Nah, di sanalah saya mulai ditawarin waktu itu. Bu, ibu ini loh ibu yang dulu membantu Pak Lawira. Waktu itu kata-katanya seperti itu. Nah, terus sempat waktu itu saya nggak kenal sih begitu banyak bapak-bapak, cuman ada yang bilang mau nggak. Nah, saya bilang ya saya nggak lucu ya. Saya nggak pernah bermimpi sampai sejauh itu. Untuk menjadi anggota aja udah bersyukur kalau buat saya gitu. Akhirnya saya bilang saya harus izin dulu. Nah, puji Tuhan saya dapat motivasi dan dukungan dari suami dan anak-anak. Coba mah. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, betul. Jadi di sana lah mulai kemudian apa yang diperlukan, surat-suratnya, semua administrasinya, ya. Saya dibimbing sama guru kader Bapak Munte, akhirnya menyelesaikan. Termasuk ketika mendaftar ke KPU Kota Padang iya, ya. betul. Tapi sebenarnya kalau dikaji ini kan dari pengalaman sebagai KPPS ini kan bukan sesuatu yang baru lagi, ini nggak asing lagi sebenarnya kan? Iya. Sebenarnya ya karena kan sudah memang ada sangkut pautnya ya Pak ya. Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia sebuah organisasi yang membuat saya terjun ke masyarakat walaupun itu lingkup. Tetapi sekarang melalui partai saya ingin ke masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, semoga Tuhan memberikan saya jalan. Ya, apa saja yang dilakukan sebagai caleg dan bagaimana ini, nanti terpikirkan mungkin ini caleg kita akan memasuki bulan-bulan mulai sibuk lah nih ya. Iya. Ini November, Desember, Januari, Februari, coblos gitu. Nah, gimana nih pengaturannya urus suami, anak juga itu? Iya, itu makanya kalau untuk pengaturan kita kan sudah mulai melakukan keliling ya. Memperkenalkan diri dulu. Karena saya masih menunggu katanya masih daftar caleg tetap kan sambil menunggu pada waktu itu, sambil DCT, menunggu ya. Okay. Kemudian tetap saya ditemani suami mulai keliling ke Dapil 5 wilayah. Dapil 5 ini wilayah mana nih? Wilayah Padang Selatan dan Padang Timur. Padang Timur ya. Kemudian saya juga ada dibantu sama teman-teman yang betulan care. Seperti Pak kita bilang ya Pak Aldi, kalau image seorang caleg itu pasti punya uang. Iya, betul. Pak, ya? Banyak duitnya betul, tuh. Banyak duitnya ya. Tetapi bagaimana kita yang punya semangat kerja, kita yang punya semangat juang, tapi mungkin agak minim dari pendanaan, tapi bisa. Nah, jadi saya banyak belajar. Kebetulan ada juga teman-teman yang mensupport saya dan siapa bilang tidak bisa. Jadi segala sesuatu itu pasti bisa kalau kita. Bu Mary, ini adalah pengalaman pertama Ibu mencaleg. Kalau sebelumnya kan KPPS itu sudah biasa, itu kan sudah biasa. Sudah 4 kali ya? Iya. Sejak tahun 2004. 2004 itu. Oke, itu biasa 2009, itu. 2014 dan 2019 kemarin ya. Tetapi ini adalah pengalaman pertama sebagai caleg. Iya. Walaupun mungkin kita akan menunggu nanti saat ditetapkan lah ya. DCT sebagai gitu ya. DCT-nya. Nah, ini sebagai seorang perempuan ini. Yang kebayang sama saya adalah mungkin nanti dalam pemikiran rancangan
Ini mungkin urusan-urusan perempuan yang lebih ditonjolkan. Benar, benar banget Pak Ardi. Seperti apa tuh? Karena organisasi seperti saya bilang tadi, organisasi pertama saya adalah wanita Katolik Republik Indonesia, dan saya mendapatkan yang luar biasa. Pernah waktu di DPD pun saya pernah diutus ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas nasional. Di sana lebih banyak lagi yang saya dapatkan. Tuh ternyata kita bisa berkiprah di masyarakat yang lebih luas lagi, termasuk salah satunya adalah politik. Jadi saya memang membawa tentu gender. Mungkin kalau info orang, wah kamu cuman pelengkap 30%. Nah itu dia ya 30% gitu, betul. Nah itu yang kepengen saya tepis Pak. Kalau memang sekali kita melangkah, berarti saya akan melangkah. Kata kunci, kayaknya itu jadi kata kunci. Iya, sekali melangkah, saya akan tetap melangkah. Nah, jadi maka saya bilang kan, saya nggak mau dong, cuma sampai 30%. Sebagai pelengkap aja, pajangan aja ya. Iya. Nah, nanti seandainya kan berandai-andai setelah lah pasti nih DCT ini, mungkin ada serangkaian langkah-langkah berikutnya. Kegiatan seperti apa mungkin mulai pendekatan dengan para perempuan atau bagaimana? Benar Pak, nanti saya akan mulai pendekatan mungkin kalau di tingkat kelurahan ibu-ibu posyandu, kemudian nanti kita juga tetap di wanita Katolik RI ya Pak ya. Dan juga di sini sebut ibu adalah sekretaris ya? Iya. Di RW 09 di RW ini. 9, iya betul. Jadi sebenarnya sudah ada modalitas untuk itu. Jadi tetapi terakhir bahwa ini bagaimanapun juga kan namanya caleg, baik tanda petik kompetisi dengan caleg lain dari partai lain maksudnya, juga dengan sesama caleg dari partai yang sama. Nah ini bagaimana mensiasatinya sehingga akhirnya mudah-mudahan nanti bisa dapat lah gitu. Amin. Iya seperti yang kita tahu ya Pak ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu saya jadi awam belum bergabung ke partai dan belum sedikit banyak sudah mempelajari bahwa caleg menjadi seorang caleg itu terlalu negatif kebanyakan ya, yang berebut kata Pak Adi tadi, ada korupsi ya kan, ada saling menjatuhkan. Jadi semua, tetapi kenapa tidak kita beralih menjadi sebuah yang positif? Jadi apa yang bisa kita lakukan secara benar, tentu dengan jalan yang benar juga dan berguna buat masyarakat, terutama Kota Padang ya, karena saya Padang dan khususnya adalah di Dapil 5 tempat saya. Iya. Dan secara spesifik kayaknya akan menaruh perhatian pada perempuan dan anak-anak. Biasanya seperti itu ya, seperti itu. Dan Bu Mary kayaknya nggak mau sekedar hanya pelengkap 30%. Oke, bagian terakhir Bu Mary, closing statement. Ada pernyataan penutup sebelum kita berpisah? Harapan saya semoga Tuhan memberkati jalan yang saya tempuh saat ini. Saya ingin berguna buat masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi bukan masyarakat tapi lebih luas lagi, dan dengan menjadi caleg bahwa saya akan menjemput aspirasi masyarakat seperti moto saya bahwa siap menjemput aspirasi masyarakat. Siap menjemput aspirasi masyarakat. Iya. Wah, rupanya setiap caleg ini ada motonya juga di baru saya tahu. Iya. Jadi kalau dulu kan di WK kita selalu mengeluarkan ide-ide ya. Oh, harus begini lagi, harus begini, sehingga maju terus ya, Pak ya. Jadi di sini juga tentunya seperti itu. Dan itu lebih masyarakat lebih luas lagi. Ingin berkiprah di Kota Padang. Karena anak saya dua-dua juga lahir di Kota Padang dan suami saya juga asli di sini. Padang. Iya, khususnya di dapil tempat. Baik. Pemirsa, kita sampai di penghujung dari perjumpaan obrolan. Sebenarnya banyak lagi yang mau ditanyakan, tapi bagaimanapun juga kita kan dibatasi oleh waktu, Bu ya. Teriring ucapan terima kasih kepada Bu Mary, kemudian kepada Bapak dan anak yang hadir di sini, di mana saya dan Bu Mary melakukan percakapan di rumah beliau. Di mana alamat Ibu? Cendana, Kota Baru, tahap 8, Blok A10. Ya, dan pada hari ini adalah hari istimewa di mana juga berlangsung wawancara obrolan ini sembari merayakan ulang tahun Bu Mary. Selamat berulang tahun Bu, semoga apa yang kita perbincangkan ini berguna dan kiranya pemirsa ada bertambah pemahaman, pengetahuan terhadap narasumber saya ini. Kalau ada yang salah, janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semuanya. Merdeka!
Merdeka.